saya ya dapat 20% nyopet, ya lumayan kan, nyopet 20% kan, karena biasanya kecil-kecil, ini nyopet 20%. Itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar saya mulai mengenali persahabatnya bagaimana. Nah, ini yang penting banget untuk teman-teman belajar ya, dan itu membutuhkan waktu ya, seperti itu. Nggak sabar banget kayaknya mau nanya-nanya sama Om Ben. Baik, Om Ben, ini pada bilang sekarang mereka lagi lemah mental lagi downtrend. Terus ada juga yang nanya, sekarang ini tuh metodenya yang salah atau emang market lagi susah? Nah, baiklah, sebagai pertanyaan pembuka, apakah market susah ini hanya untuk para pemula atau retail mewah seperti Om Ben juga merasakannya? Om Ben minum, aku juga nggak mau kalah, minum aku lebih besar. Loh, besar saya. Jadi, retail mewah, janganlah. Saya bukan retail mewah, saya hanya ya sama dengan teman-teman ya. Saya sama dengan teman-teman masih belajar di market ya, sampai jerawatan nih, banyak belajar nih, banyak jerawat. Aduh, lagi musim di jerawatan, kayaknya marketnya nih Om Ben bikin jerawatan. Ya, jadi kalau aku bilang sih begini, market jujur memang ini market yang lebih rumit dari biasanya ya. Kalau dibilang susah, apakah susah? Saya bilang ya, marketnya memang lebih susah ya daripada market-market yang sebelumnya. Karena begini ya, teman-teman ini mungkin terbiasa ya, dan saya juga terbiasa. Saya terbiasa sekali dengan market yang enak ya. Saya bilang market yang enak di mana selalu cuan ya, selalu dalam bulanan itu profit, kan seperti itu ya. Jujur saya dari mulai pandemi itu, mulai bulan Juni atau Juli 2020 sampai dengan bulan April 2022, saya secara bulanan selalu profit ya. Artinya Porto all time high ya, artinya Porto selalu all time high seperti itu. Cuman mulai menjelang Mei, nah ini mulai April pun ini sebenarnya profit saya ini nggak banyak sebenarnya, nggak sebanyak biasanya kan. Nah, saya pribadi itu juga kaget, shock ya, kok market begini ya, kok market begini ya. Akhirnya Mei saya loss ya, Mei saya loss. Puji Tuhan Juni ini lebih baik daripada Mei ya. Juni ini masih profit seperti itu, cuman profitnya belum bisa nutupin yang lossnya Mei. Ya, itu yang terjadi, dan saya apa ya, saya mencoba menanamkan dalam pikiran saya adalah bahwa kita tuh nggak bisa kontrol market. Kenapa? Kalau kita selalu berpikir kita bisa kontrol market, yang terjadi adalah kita akan down. Karena apa? Kita berasa gagal, ya kan? Padahal kalau kita ngerti marketnya itu memang sedang tidak kondusif ya, tidak kondusif. Itu yang terjadi. Jadi buat teman-teman, saya rasa semua, dan saya juga kemarin sempat ngobrol sama Mas Bukti pun bilang hal yang sama. Marketnya ini memang sedang tidak dalam kondisi yang top perform ya. Jadi bukan trader yang salah, tapi marketnya memang seperti ini. Itu untuk pembukaan itu dulu. Om Ben pura-pura loss ya katanya biar empati. Gitu ya, pura-pura loss aja. Enggak lah, ngapain? Kenapa kita harus berpura-pura ya? Orang kalau misalnya pura-pura sakit, padahal nggak sakit, kan bukan hal yang bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita memang profit, kita pura-pura loss, menurut saya yang dikhawatirkan ya itu kan kayak doa ya. Nah, jangan sampai kita beneran loss, kan itu yang terjadi. Oke. Seperti itu. Om Ben kan bilang, Om Ben ini baru pertama kali terjadi secara bulanan Om Ben loss, yaitu di bulan Mei. Dan memasuki bulan Juni udah setengah jalan, udah ulang tahun juga. Happy birthday Om Ben. Terima kasih. Ini ternyata masih belum BEP ya Om Ben, loss yang bulan Mei, bener nggak Om Ben? Belum BEP. Oke, ini ada yang bertanya Om Ben. Jadi kita tuh malam ini tuh temanya adalah soal balikan. Bagaimana membalikan mental yang downtrend, membalikan uang yang hilang kena cut loss. Oke Om Ben, ini ada yang bertanya. Minggu-minggu ini, kata si Om, CL 100 juta. Targetnya, nah dia maksudnya mau balikin nih Om Ben. Dia menargetkan diri untuk cuan 3 juta sehari. Perhitungan dia bisa lossnya ini baliknya dalam 34 hari. Ini udah dimulai ya klinik Tongfang Sobat Cuan. Nah dia bertanya, saham seperti apa? Karena dia bukan scalper. Nah gimana nih Om Ben? Soal membalikan loss, apakah bisa kita timing, kita targetin seperti ini? Atau Om Ben rencananya balikin lossnya gimana nih?
Ini berarti kita ngomong orang ini bukan scalper ya, berarti swing trader Bukan. atau investor. Iya, Seperti itu bukan ya. Om Ben. Nah, Tapi dia CL. CL-nya gede, 100 jujur juta. aja kalau market seperti ini dan berharapnya, bentar, kalau sehari 3 juta berarti ini scalper dong. Dia mungkin mau mengembalikannya, iya Om Ben, dengan menargetkan cuan sehari 3 juta. Cuma kita nggak tahu modalnya berapa nih, tapi kayaknya gede sih Om Ben kalau CL aja 100. Ya, tapi kalau memang hitungannya harian berarti itu scalper Cialu. Iya ya. Gimana? Gimana seorang swing trader bisa ngitung harian? Kan nggak bisa. Iya, nggak bisa juga. Tapi dia bilang, saya bukan scalper, dia bilang. Mungkin Oke, day trading. orang ini mungkin begini. Mungkin day trading. Mungkin orang ini, ya, mungkin orang ini day trading atau seorang swing trader yang pingin sehari 3 juta. Ya, mungkin berpikirnya seperti itu ya. Apakah mungkin dilakukan? Possible nggak? Sangat possible sekali. Cuman permasalahannya, saham yang kita beli pada saat itu ada momentumnya atau enggak. Kan begitu kan? Kalau misalnya seperti ini ya, contoh, oke. Misal ya, BRMS sebelum nyentuh 300-an, ya, yang kemarin kan sempat 300 tuh atau 290 something lah. Itu kan sempat dia di 220, 230 ya. 230 adalah area resist penting yang di break sama dia. Saya pribadi ragu untuk masuk dan saya cukup menyesal waktu itu. Aduh, kenapa gue gak masuk? Padahal BRMS saham yang sangat liquid. Artinya apa? Kita mau harga 50 ribu lot aja gak akan mempengaruhi pasar. Ya kan? Karena super liquid kan. Seandainya saya masuk 50 ribu lot di 230 aja, saya berani ya. Waktu itu spekulasi dengan stop loss di 226. Ya kan? Naik ke 290 berarti naik berapa? 60 poin. 60 poin kali 50 ribu, 300 juta. Bener gak sih? Benar. Seandainya. Cuman kembali lagi, kita tuh kan nggak ngerti. Yang pertama begini, kenapa saya nggak berani? Mungkin psikologi saya kurang kuat, ya kan? Saya selalu mengajarkan kita harus memperbaiki psikologi, tapi saya pribadi terkadang dalam posisi yang psikologisnya nggak terlalu baik-baik saja. Artinya apa? Untuk masuk ke dalam sebuah saham itu sedikit ragu ya, takutan. Aduh, kok takutnya nanti naik atau enggak? Padahal itu di posisi yang benar-benar penting banget ya. Artinya ketika break kita bisa masuk. Nah, kalau teman-teman bisa menemukan saham-saham seperti itu, profit 3 juta per hari, sangat possible sekali. Ya kan? Tentunya enggak. Berarti apa? Kalau kita dalam kondisi psikologis yang sedang tidak baik, kemudian kita membuat sebuah target, pertanyaan saya, apakah target itu cukup realistis buat kita yang dimana kita tidak dalam keadaan baik-baik saja? Ya, itu pertanyaannya kan. Contoh seperti ini, misalnya kita seorang pelari, kemudian kita kesleo, ya, kena engkelnya, apakah kita masih bisa berlari? Kan pertanyaan seperti itu. Mungkin masih bisa, tapi apakah kita dalam kondisi yang cukup ideal atau prima untuk mengikuti perlombaan? Kan enggak. Nah, menurut saya, kan kita dalam keadaan loss, ya, kita membuat target untuk mengembalikan. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Ya, jadi jangan pernah membuat sebuah target untuk mengembalikan loss. Karena apa? Target ini akan malah membebani kita. Bikin kita beban. Udah terluka, beban bulan lagi ya? Ya, udah terluka dan dia terbeban. Artinya kita semakin tidak bisa maksimal. Saya jujur ya, saya bulan lalu itu loss terbesar saya sepanjang saya trading, sepanjang masuk ke dalam bursa di tahun 2017 sampai sekarang. Itu loss terbesar saya. Ya, saya cukup loss. Kalau teman-teman lihat saya bakar HRV ini udah jauh dari HRV. Ya, udah bakarnya udah gak ngerti, dan saya tidak mau mengingat-ingatnya. Dalam arti saya sampai ditanya beberapa teman, Om Ben bakar Pajero lebih. Nah, ketika saya mengalami loss seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya kan? Yang saya lakukan adalah saya cooling down. Kemudian saya mulai mengurangi porsi trading saya. Itu yang saya lakukan. Kenapa sih saya buat 10 million challenge? Ya, tantangan 10 juta untuk diri saya ya, waktu itu yang saya buat dari tanggal 25 Mei. Kenapa saya buat itu? Itu untuk mengembalikan kondisi psikologi saya. Benar. Contoh begini teman-teman.
salah satu cara terbaik untuk kita mengembalikan psikologis adalah kita mengurangin modal yang kita pakai untuk trading. Misal seperti ini, teman-teman biasa trading dengan 100 juta, ya, trading dengan 100 juta, kurangin porsinya 10%, teman-teman tradinglah dengan 10 juta. Saya sendiri merasakan ya, ketika saya terbiasa bermain dalam jumlah yang di atas 1M, kemudian saya bermain dalam 10 juta, ya, mau beli mau sell itu kayak, mohon maaf ya, saya di sini saya tidak merendahkan uang 10 juta ya, tapi ketika kita bisa bermain dengan 1M lebih, kita bermain dengan 10 juta, rasanya nggak kerasa, beneran. Mau loss ya sudah. Artinya apa? Saya bisa membuat sebuah trading plan, sebuah sistem di mana sistem ini bisa saya lakukan tanpa saya terganggu psikologisnya. Ya, teman-teman di sini biasanya banyak nih yang sudah mahir ya, analisa bisa, bikin trading plan bisa. Tapi yang lakuin belum bisa. Karena apa? Terkadang FOMO, terkadang greedy, ya, terkadang fear, ya. Jadi terganggu ya, mulai terganggu karena apa? Psikologis. Jadi plan yang udah kita buat ini rusak gara-gara apa? Kita sering menginterupsinya. Nah, ketika teman-teman yang tadi saya bilang ya, misal ya, teman-teman dengan 100 juta, teman-teman tadi dengan 5 juta, ya kan? Yang kita lakukan apa? Kita ini sebenarnya lagi ngerem diri supaya kita nggak agresif di market yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengembalikan kepercayaan diri kita untuk melakukan plan yang udah kita buat. Nah, ketika kita udah mulai profit konsisten terus ini, ya kan? Kita mulai pede lagi. Jadi fokusnya itu bukan mengembalikan profit loss kalian. Fokusnya adalah mengembalikan psikologis kalian. Sama seperti pelari tadi. Ketika dia mau ikut perlombaan, dia tidak perlu untuk latihan lari lagi. Fokusnya apa? Memulihkan cederanya. Memulihkan ankle-nya yang kesleo misal seperti itu ya. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman trading, teman-teman yang sudah loss, jangan pernah berusaha untuk mengejar loss kalian. Yang dilakukan adalah kita cooling down, kita mengurangi modal kita untuk trading, dan kemudian kita mulai mengevaluasi dan mempertajam lagi trading plan kita. Apalagi marketnya tidak dalam kondisi yang baik, ya, itu yang perlu kita ingat. Saya tadi ngomong dengan seseorang teman di PPC, dia juga bilang capek, trading capek, karena apa? Rasanya berat sekali. Nah, saya bilang sama dia, yang kamu lakukan tuh salah. Kurangin modal kamu. Kurangin aja. Misal main dengan 700 juta, sisain 100 juta aja. Mainlah dengan 100 juta. Nanti kalau marketnya udah oke, top up. Nggak masalah. Yang penting apa? Psikologisnya kembali dulu. Masalah profit atau loss, itu adalah hasil dari trading kita, teman-teman ya. Jadi saya ingatin lagi ya, profit dan loss itu adalah hasil dari trading kita. Tidak perlu kita kejar, tidak perlu kita berusaha untuk mencapai. Yang perlu kita kejar apa sebenarnya? Psikologis yang baik, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah trading plan. Ya, ketika kedua ini sudah kuat, ya, dan marketnya ditambah didukung market yang kembali normal, oke, marketnya baik. Nah, baru kita bisa berusaha mengembalikan loss kita. Jadi saya pribadi seperti ini. Ketika saya loss besar ya, saya nggak berusaha ngejar. Ya, saya akan berusaha ya trading aja harian begini. Tadi hari ini saya dapat BP, oke, lumayan lah dapat BP, saya masuk lumayan, ya, dapat cuan seperti itu, oke, dapat cuan. Besok trading apa lagi dapat cuan, ya udah gitu aja. Yang penting apa? Psikologi kita bisa balik. Kita nggak perlu lihat, aduh, ini profitnya belum cukup untuk nutup loss, nggak perlu. Nanti loss itu akan tertutup dengan sendirinya ketika market membaik dengan sendirinya, ya. Jadi menurut saya itu yang perlu kita lakukan. Kalau kalian membuat target, itu akan membebani kalian dan malah membuat kalian loss. Karena ingatlah, kita trading di market yang tidak baik-baik saja. Oke. Ya. Jadi pesan saya seperti itu. Oke. Ini dari Kak Michael Yoh, komen. Tips lain kalau udah loss, buat RDN baru. Jangan lupa ya, buatnya di Trimegah Sekuritas. Bisa ikut grupnya Kak Michael Yoh. Ada di highlight Instagram Kak Michael Yoh. Oke, jadi intinya adalah pulihin psikologis dulu ya, fokusnya ya Om Ben. Kita nggak usah mikirin balikin uangnya dulu untuk masa-masa sekarang, apalagi marketnya lagi susah kayak gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Om Ben, ini ada juga
pertanyaan. Bagaimana kita bisa evaluasi? Jadi kan kalau marketnya susah begini mungkin samar-samar ya Om Ben, ini trading kita yang salah, sistemnya, cara kita trading yang salah, atau emang marketnya lagi susah, atau ini justru bagus gitu, jadi ajang untuk apa ya, penggojlokan Kawah Chandra di muka itu. Kita lolos nggak Squid Game yang ini gitu. Ya, menurut saya ini adalah ujian ya, ujian buat kita begini ya. Bagaimana kita bisa menjaga psikologis kita supaya kita nggak agresif dalam trading, ya kan? Udah profit nih, hari ini udah profit misalnya, masih agresif terus, ya kan? Beberapa di app saya, Om Ben, saya sesi 1 udah cuan nih, hilang di sesi 2 gara-gara keguyur apa dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengendalikan supaya saya itu nggak pengen trading terus ya, teman-teman bisa kontrol diri sendiri aja. Saya pribadi ya, dalam akun 10 juta saya boleh bangga sedikit ya. Akun 10 juta saya itu winning rate-nya di atas 90%. Karena apa? Karena saya mencoba untuk tidak overtrade. Saya kalau nggak nemu sahamnya, oke, saya nggak akan masuk beneran. Saya hanya akan masuk ketika saya nemu. Dan mungkin di akun saya ini hanya trading di pagi hari, jelang-jelang akhir sesi. Itu yang saya lakukan. Ya saya selalu seperti itu. Tujuannya apa? Kalau nggak mantap, saya nggak akan masuk. Ya. Jadi kalau marketnya seperti ini, kita tidak menemukan saham yang bisa kita tradingkan, ya nggak usah trading, ya sesimpel itu aja. Karena kalau kita apa ya, kalau kita terus agresif ya, terus agresif begitu, malah akan merusak pencapaian kita. Ya, dan kembali ya, marketnya nggak dalam keadaan oke. Jadi itu harus kita sadarin dulu. Kalau market dalam keadaan oke, bagaimana? Berarti kita harus menganalisanya harus dengan lebih berhati-hati kan. Kalau kita misalnya kita sedang setir mobil nih, kondisi jalanannya ini sangat berliku dan ada warningnya, jalan depan sempit, licin dan berliku. Apa yang kita lakukan? Nggak mungkin dong kita injak pedal gas kencang-kencang. Yang kita lakukan apa? Kita akan mengurangi speed. Sama, kita trading di market yang sedang berliku, ya, yang jalurnya sempit, ya, yang berbahaya, salah nyemplung jurang. Yang kita lakukan adalah kita akan harus berhati-hati, kita harus menginjak pedal rem. Artinya apa? Jangan terlalu overtrade. Jangan terlalu agresif. Kita lebih ke arah ngerem diri dulu. Tenang, kalau kita ini ya, saya kasih tahu juga teman-teman, bursa ini akan buka sepanjang tahun depan pun masih ada, ya kan? Kalau kita nggak cuma bulan ini, masih ada bulan depan, ya kan? Tapi kalau kita terus-menerus agresif, ya, kita kejeblos lagi, loss lagi, lama-lama kita bisa kehabisan dana kita dan psikologis kita rusak. Makanya kenali market seperti ini. Jadi kita tenangin dulu, ngerem dulu, ya. Dan teman-teman sadar nggak sih saham-saham yang jalan ini hanya beberapa aja sebenarnya ya, kayak BRMS, ya, BP, ya, Bumi dan jalan juga. Nggak semua saham jalan teman-teman. Ya harus sadar, kalau nggak semua saham jalan bagaimana? Berarti kan hanya ada saham-saham tertentu aja yang manggung di kala market minus 2% hari ini kan. Nah, kalau kita nggak bisa nemu bagaimana? Ya nggak usah trading. Kalau kita bisa nemu bagaimana? Silahkan trading di saham-saham yang memang ada momentumnya itu. Ya, itu pesan saya sih. Seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya sarikan, kurangi agresivitas, kemudian lebih selektif, sekaligus juga di sini kontrol diri untuk masuk ke saham-saham tertentu yang emang jalan. Kemudian analisa lebih hati-hati. Saya mau satu persatu follow up ya, Om Ben. Tadi ada yang nanya, Om Ben kan bilang selain mengurangi agresivitas juga lebih selektif untuk masuk ke satu saham tertentu. Saham seperti apa nih yang kalau dilihat Om Ben, oke, ini Om Ben cukup yakin untuk masuk setelah Om Ben sempat kemarin-kemarin mungkin masih sempat loss segala macam. Jadi kan mungkin sekarang jadi lebih hati-hati. Mungkin tadinya kalau market biasa aja Om Ben ada satu saham berani masuk. Kalau sekarang Om Ben benar-benar lihat, oke, yang ini nih baru. Jadi mungkin lebih sedikit ya porsi masuknya dan juga lebih sedikit saham yang Om Ben entry kayak gitu. Boleh dielaborasi nih Om Ben, banyak yang nanya di kolom komen. Ya, saya biasanya begini ya teman-teman. Misalnya kita lihat ya, kita menemukan saham seperti BP, BRMS, sebenarnya kan dilihat dari teknikal ya, analisa teknikal ya. Secara teknikal bagaimana, secara volume bagaimana, apakah ada inflow ya yang masuk ya. Dan kita lihat BRMS kemarin memang asing masuk secara agresif sekali ya. Saya nggak ngerti asingnya ini asing atau asing beneran ya. Itu nggak jadi masalah. Tapi yang pasti di sana ada inflow yang besar sekali dan volumenya keluar. Dan kemudian BRMS yang tadi saya bilang kan 230 kan adalah kunci di situ ya.
Kenapa saya bisa menemukan WT 30 kunci? Ya karena saya menganalisa secara teknikalnya. BP pun seperti itu. Ya. Sebentar ya, sebentar. Wah, Halo. Om Ben ada panggilan. Lala. Bentar ya. Oh, ya, sebentar. Iya. Om Ben lagi jelas dulu ya. Oke, sorry. Ada. Ya, jadi ketika kita lihat memang marketnya begini ya, kita harus melihat, contoh seperti BP. BP kan beberapa hari nggak bisa break dari 120, 122 tuh. Ya kan? Ketika hari ini break, bagaimana? Saya akan pantau, saham ini lagi break nih. Saya fokus di saham ini aja. Karena pas saham ini volumenya gede dan lagi break. Ketika dia beneran break, saya mulai berani entry. Ya, mulai berani entry dengan batas di 120 tadi. Ya kan? Itu yang saya lakukan, dan saya hanya bermain di satu saham itu aja. Karena apa? Saham lain nggak ada yang menarik kan hari ini kan, paling Bumi break dari berapa? Break dari 60-an kan? Break dari 60-an, ya itu kita bisa masuk. Nah, ketika ada sebuah saham dengan volume besar dan ramai seperti itu, ya kita masuk aja, ikutin flow-nya aja di sana. Nah, saya sangat tidak menyarankan, memang ada beberapa saham yang ramai digoreng ya, seperti Bapak, ya, MTBI. Tapi di sana partisipasi masyarakatnya, dalam arti partisipasi retail, ya, marketnya itu nggak berpartisipasi, artinya bandarnya atau penggerak harganya bermain sendiri. Yang seperti saya jelaskan di postingan saya ya, kemarin ada Siko juga, itu mereka hanya bermain sendiri, tukar-tukaran barang, lemparan kiri sambil berharap ada retail yang mau masuk dan kejebak di sana. Saya nggak akan mau main di saham seperti itu, kecuali saya memang sudah punya di bawah, dan saya seperti ini, ketika saya main di saham seperti itu pun, saya nggak akan masuk dengan porsi yang besar dibandingkan BRMS atau BP ya. Karena apa? Di BP dan BRMS kan jauh lebih liquid dan partisipasi masyarakatnya bagus, ya kan? Kita bisa beli cukup banyak di sana, sedangkan di Bapa, Siko, kemudian ada MTWI, nggak terlalu besar, ya kan? Ada FPNI juga. Itu kan pergerakan pemain sendiri ya. Jadi mereka menyimpan barang sendiri, mereka bermain sendiri. Nah, saya tidak menganjurkan teman-teman yang tidak bisa menganalisa bermain di saham-saham seperti itu. Kecuali teman-teman sudah paham untuk scalping, nyopetin aja. Saya pribadi pun hari ini nyopetin FPNI, nyopetin kayak Bapak tadi. Kenapa saya nyopetin? Karena saya ngerti resikonya. Tapi porsi yang saya masuk nggak segede di BP, ya kan? Nah, ini yang perlu kita ngerti teman-teman. Kalau mau bermain di saham seperti itu, bagaimana? Silakan aja, tapi pahami resikonya. Dan saham seperti itu tidak nurut sama TA sebenarnya. Alias suka-suka aja bandarnya. Nah, sedangkan saham seperti BRMS, BP lebih nurut karena apa? Partisipasi masyarakatnya lebih gede, gitu kan? Lebih liquid, lebih tidak mudah dipermainkan. Kalau mau memainkan pun hanya harus punya dana yang cukup besar, gitu loh. Nah, jadi dari situ kita bisa ngerti, oh ini saham yang memang layak kita masuk, saham yang layak kita cuma scalpingan aja. Kalau scalpingan bagaimana? Saya scalpingan ya secukupnya aja. Saya merasa misalnya 3 tik, 4 tik udah cukup, ya saya keluar. Saya merasa membahayakan, saya keluar. Tapi kalau seperti BP ini dengan TA yang seperti itu, ya, saya mulai mencari, area rest di sini, bisa break resist nggak? Kalau bisa break, saya hold. Kalau nggak bisa, saya buang sebagian. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar kita harus selektif dengan pemilihan sahamnya. Dan yang tadi teman-teman bisa lihat lah ya nanti di postingan saya bagaimana saya melihat dan menjelaskan ini main sendiri atau ada ganjelan atau apa, kalian bisa lihat aja dengan sendirinya ya supaya menghemat waktu. Tapi yang pasti ketika saya menemukan saham yang partisipasi marketnya bagus dengan volume yang gede, saya akan berani masuk di sana dengan lebih serius daripada saham-saham yang hanya dipermainkan seperti itu ya. Oke, Om Ben, jadi saya ringkaskan, Om Ben lihat saham-saham yang secara teknikal bagus, kemudian ada volume, dan ada inflow asing, serta ada partisipasi market. Berarti ini maksudnya lot, bibit, dan overnya gede-gede ya Om Ben? Bukan cuman gede, sekali lagi bukan cuman gede. Tapi adalah kita harus melihat apakah saham ini benar-benar ada bidnya atau hanya ganjelan. Apakah ada yang makan barang atau hanya tukar-tukaran atau swap order? Itu yang lebih penting. Karena contoh kayak begini, Bapakku dari ini liquid, ya kan, liquid, gimana nggak liquid? Ya memang tidak segede BP, tapi cukup liquid. Artinya apa? Bid overnya pun diisi puluhan ribu lot, ya kan, 20.000. Artinya kita masuk 10.000 pun sebenarnya bisa. Tapi permasalahannya ketika kita bedah bid dan overnya, ganjelan semua, alias ketika kita copot ganjelannya, kita hilangkan yang besar-besar, itu cuman ada 2 lot, ada 10 lot, 100 lot. Artinya apa? Kalau kita benar-benar 10.000 dan memang dilongsorin atau dicabut bidnya, kita nggak bisa keluar. Nah, ini makanya harus benar-benar kita melihat liquidnya itu dibuat liquid
atau benar-benar liquid secara market, ya, dengan melihat tatanan bid dan overnya. Itu yang penting banget gitu. Jadi bukan hanya melihat oh ini bidnya tebel nih, enggak sesimpel itu. Banyak sekali jebakan-jebakan di sana seperti itu. Oke, Om Ben, katanya gimana cara tahu itu bidnya fake apa enggak tuh? Ganjelan. Kalau Soal ganjelan. kalian bisa postingan saya 2 postingan terakhir, kalian lihat di sana aja deh, ya, lihat di sana aja, itu sudah saya jelaskan dengan video, ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau di sini kan agak susah ya, jadi mendingan lihat di sana aja ya. Oke, lihat postingan Om Ben ya, jadi menghemat waktu. Kita mau buka konsultasi klinik Tongfang, silakan ditulis di kolom pertanyaan. Om Ben yang modal 10 juta minggu kemarin sekarang udah jadi berapa Om Ben katanya? Ya, sudah bisa jadi beberapa mio lah. Wow. Kalau dibeli motor. Luar biasa. Saya sengaja tidak menunjukkan dulu supaya surprise aja ya. Tapi yang pasti saya tiap hari adalah ya, tiap hari ya lumayan lah, hari ini pun bisa dapat ya di atas 2 juta lah, lumayan. Wah, hebat Gitu sekali ya. Dan ada yang nanya di kolom pertanyaan di feed ya, katanya Om Ben gimana memaksimalkan margin? Om Ben kalau trading nggak pakai margin ya, sudah saya tulis juga di kolom Ya. komen. Saya nggak pakai margin ya, saya nggak pakai margin, jadi saya nggak bisa jawab karena memang saya bukan trader yang berani pakai margin. Oke, untuk pertanyaan ARB simetris kita akan simpan sampai di belakang. Oke, baiklah, saham partisipasi. Om Ben, oh ini banyak juga nih yang nanya nih Om Ben tadi. Om Ben, strategi CL-nya seperti apa? Kalau gini, kalau saya CL, saya akan melakukan cut loss ketika tidak sesuai dengan analisa saya. Artinya begini, terutama ini buat akun saya yang kecil ya, buat akun saya yang 10 juta itu, saya akan mencoba berhati-hati masuknya, ya, benar-benar masuk di area konsolidasi. Artinya ketika saham itu benar-benar sedang misal udah rally pun dia sedang sideways lagi, saya akan mau gitu. Ketika sidewaysnya jebol, saya buang. Ya, jadi saya ketika saya mengejar saham yang sedang bergerak pun, saya memastikan saham ini belum bergerak jauh, ya, dari supportnya. Ya, penentuan support resist bagaimana ya? Kita lihat TA-nya aja. Kita lihat TA-nya ya seperti apa, karakter sahamnya seperti apa. Ketika saham ini belum jauh, saya misalnya begini ya, ada saham A. Saham A ini saya melihat 98 ini nggak jebol-jebol, kuat sekali di 98. Sedangkan sekarang di 99 100. Ya, apakah saya berani masuk? Saya akan coba tunggu, coba sabarin dulu. Ketika dia misalnya lari ke 101 ya, saya akan coba masuk 101. Stop loss di berapa? Di 99 atau 98 ya. Saya akan lihat resistnya. Oh ternyata 105 ada resist. Saya buangnya di mana? Saya akan buang sebagian di 105 105. Ketika saya merasa ini kayaknya berbahaya ya, secara covernya tebel-tebel sekali dan nggak ada kekuatan naik, nggak ada yang mau naik, saya akan buang semuanya langsung. Karena kan saya mau scalping nih. Jadi makanya kan kalau teman-teman lihat di postingan saya cut loss saya tuh kecil-kecil ya, minus 1%, rata-rata jarang sekali minus 2 ke atas, jarang sekali. Tapi saya bisa profit 3%, 4%. Ada beberapa yang cuma profit 1% ya. Ketika saya nggak yakin, saya mendingan keluar. Jadi begini, saya kalau sedang scalping dan saya nggak yakin, saya mendingan keluar. Karena apa? Ketika saya menemukan keraguan, ya lebih baik saya clear posisi. Ya kan seperti itu. Kalau saya yakin dengan analisa saya dan memang saya mantap di saham itu, saya akan berusaha tahan selama mungkin. Tapi ketika nggak yakin, saya akan keluar. Karena market ini bukan soal benar dan salah, ya. Tapi market ini berbicara soal menjaga psikologis. Dan ingat kembali ya, yang kita kejar adalah psikologis kita. Ketika kita psikologisnya ragu-ragu, mending kita clear posisi. Itu jauh lebih aman. Kalau naik bagaimana? Ya sudah. Karena namanya kita ragu-ragu kok. Nah, ketika naik seperti itu, kita mengevaluasi. Kenapa saya ragu-ragu ya? Oh, saya ragu-ragu karena saya mungkin takut begini. Oke, solusinya apa? Nah, ini yang kita cari. Kita evaluasi terus. Sehingga besoknya kita trading, kita bisa mengupgrade diri kita. Memperbaiki. Oh, saya mau jadi lebih baik lagi dari kemarin nih. Saya nggak boleh ragu-ragu lagi. Nah, ini kita pakai. Ya kan? Jadi, itu yang saya lakukan terus, teman-teman. Jadi, tiap hari itu, saya nggak punya patokan berapa persen, saya nggak pernah punya. Dan saya tidak pernah, waktu saya trading scalping, saya tidak pernah memasang stop loss. Artinya apa? Saya percaya pada janji saya dan pikiran saya. Ketika saya memutuskan untuk sell, ya saya akan sell.
Dan itu benar-benar harus disiplin. Ya kan? Kembali lagi, saya membuat sebuah trading plan, sebuah sistem di mana saya harus sangat disiplin. Ya, ketika teman-teman sudah mau scalping tapi minusnya cut loss-nya di atas 6%, 7%, berarti teman-teman udah nggak disiplin itu. Ya kan? Karena profitnya mungkin cuma 3%, 2%, 3%, 4%, tapi kenapa stop loss-nya sampai 7%? Nah, itu yang perlu kita evaluasi ya, soal stop loss seperti itu. Om Ben, ini untuk scalping ya, ada yang nanya, beberapa yang sangat teknis, baiklah kita jawab ya. Yang pertama ada pertanyaan, kalau saham break resist, Om Ben entry atau tunggu retrace? Kalau break resist, tergantung volumenya bagaimana. Alias tergantung begini teman-teman. Ketika saya break resist, itu biasanya ya akan terjadi tes ya, retest di resist yang di break itu. Ya. Jadi kalau kita mau buy on breakout, kita harus sangat disiplin. Ketika gagal breakout, bagaimana? Kita harus cut. Kalau breakout lagi bagaimana? Kalian mau re-entry nggak ada masalah. Ya kan? Tapi memastikan bahwa ketika buy on breakout itu tidak memakai 100% cash. Atau 100% dari alokasi porsi di mana kita mau masuk, misal kita masuk 10 juta. Kita ketika buy on break itu nggak boleh 10 juta langsung. Mungkin bisa 3 juta dulu. Tujuannya apa? Kalau ada false break, kita cut loss, kita nggak akan cut loss gede. Karena kita, gini ya teman-teman, di market seperti sekarang ini ya, sepertinya break resist, tapi gagal terus. Contoh, saham energi 300 ya, 300 kan ada resist tuh di situ. Beberapa hari kita lihat kan, 306, banting lagi ke bawah. Ya kan? Hari ini juga, kemarin sempat 306, banting, dan sekarang hari ini koreksi ke 278. Ya kan? Bayangkan kalau teman-teman mau buy on breakout di 300 dan teman-teman nggak disiplin, ya loss-nya akan gede. Tapi ketika teman-teman disiplin, oke, kalian pasang di mana? Di 294. Ya udah, 300 ke 294 itu. Ya, Oke. itu yang kita lakukan dan yang saya lakukan ya. Saya nggak ngerti dengan strategi orang lain, tapi yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau memang saya melihat ada sebuah saham yang memang kayak BP hari ini, BP sebenarnya saya masih agak telat ya, karena saya itu tadi pagi lupa. Kalau saya sudah set BP itu, saya mau masuk, pokoknya stop loss di bawah 113. Tapi saya lupa, ya saya main ke saham lain, saya mantau saham lain, saya lupa BP ternyata. Ya udah, saya ketinggalan kan. Yang saya lakukan apa? Saya nungguin BP dulu, karena posisinya nanggung tuh. Stop loss di 113, sekarang harganya 120 nih. Ya kan? Artinya apa? 122 resist. Cuma ada 2 tick aja. Kalau saya beli sekarang, risk rewardnya nggak sebanding. Ya, saya lakukan, saya nungguin. Dia bisa break 122. Oke, dia bisa break, naik ke atas, saya baru mulai entry lagi. Dan ternyata memang nggak ada retestnya BP, karena volumenya gede sekali hari ini kan. Diangkat terus sama asingnya juga kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Kalau dia nggak jebol ke bawah, bagaimana? Saya akan melakukan average up. Itu yang saya lakukan. Dan teman-teman kalau hari ini ya, misal ya teman-teman ada waktu, nanti bukalah chart menitan, 1 menitan dari BP, itu chartnya cantik sekali. Ya, dimana sempat retrace ya, sempat koreksi, tapi langsung mantul lagi. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi ketika melakukan average up, beli sedikit, turun lagi, bagaimana? Ya nggak perlu khawatir. Kan kita punya plan, kita masih punya cadangan dana kan. Ketika dia turun misalnya, contoh saya beli 124. Jebol kan, resi yang dijebol 122 kan. Kita beli 124. Terus uji 122 bagaimana? Ya udah, nambahin 122. Stop loss-nya di berapa? 120 misal. Ya kan? Artinya kan saya beli 122. Kemudian dia naik lagi 124. Saya nggak buru-buru beli lagi. Saya tunggu lagi, dia naik ke 125, 126. Kemudian turun ke 124 lagi. Saya lihat 124 kalau kuat ya. Nah, saya baru melakukan pembelian di sana. Artinya apa? Kita mengatur bagaimana memanage pembelian kita ini. Nggak asal nubruk aja. Oh naik tabrak, enggak gitu caranya. Kalau naik tabrak turun sedikit cut loss, ya kita dikerjain melulu, karena kan kalau chartnya BP kan tadi seperti itu, naik ke atas banting bawah, naik ke atas banting bawah, kan seperti itu. Tapi banting bawahnya nggak jebol daripada area-area yang di break sama dia. Ya kita melakukan average up-nya di situ. Perlahan seperti itu. Itu strategi saya ya. Oke, berarti Om Ben saat ngomong resisten sama support, tadi juga ada yang nanya ini time frame 1 menitan berarti ya, karena untuk scalping. Iya betul. Om Ben Jadi melihat chart 1 menitnya di mana katanya? Apakah di app
tradingnya atau buka trading view atau gimana Om Ben? Ya, saya kalau lihat lebih baik di sekuritas ya, karena kan lebih real time daripada trading view ya. Jadi lebih baik lihat di situ. Tapi untuk melihat misalnya ya, misal historical ke belakangnya boleh pakai trading view, nggak ada masalah. Tapi kalau memang lihat di secara menitan yang real time ya, kita lihat di sekuritas masing-masing, kan seperti itu. Cuman begini ya teman-teman ya, tidak semua saham itu benar-benar breaknya benar-benar bagus ya. Kembali lagi seperti itu. Makanya kan saya lihat yang saya kejar di BP sebenarnya hari ini saya masuk BP misal di 124 tadi. Saya lihat ini mau kemana BP? Oh, arahnya ke sini. Dia bisa jebol arah resist berikutnya ya 127 atau 130 misalnya. Dan dia nggak turun dijagain terus nih. Nah itu membuat saya memutuskan yang sebenarnya tadi mau scalping, akhirnya saya hold. Dan saya tadi sudah buang BP di area 150. Saya udah buang separuh barang saya di 150. Saya masih punya separuh. Saya diemin dulu. Karena apa? Hari ini breaknya kencang sekali. Apakah besoknya lanjut saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, saya mencoba mengamankan sebagian profit saya. Udah aman separuh kan. Paling nggak ya mengurangin profit. Tapi kan saya nggak loss. Nah itu yang saya lakukan. Dan saya misalnya BP ini dibanting ke bawah, dibanting sampai 143, 142 dan nggak mantul ya, mungkin saya akan buang. Jadi itu yang saya lakukan ya. Jadi benar-benar kita ini apa ya? Pintar-pintaran ya, lebih cerdas dan lebih berhati-hati. Kalau teman-teman mau scalpingan di BP silakan, nggak ada masalah. Tapi saya memang di BP ini punya plan waktu tadi masuk. Ketika dia break 122 saya coba hold ya, karena polanya ini saya lihat bagus. Lihat polanya bagus dari mana? Karena power buy-nya gede sekali. Artinya apa? Sempat diguyur, overnya tebel, ya, overnya dicabut, dihaka lagi ke atas. Nah itu yang membuat saya yakin oh ini BP hari ini kok cukup kencang ya. Tapi untuk berpikir apakah arah atau enggak, saya nggak berpikir arah karena saham-saham seperti DP dan BRMS itu jarang sekali arah kan. Cuman memang dengan power yang sebegitu gede, saya percaya banget upside-nya bisa lumayan ya, dan ternyata lumayan banget ya. Saya bisa jual di 150 kan hari ini, separuh seperti itu. Iya, trading view itu telat kecuali kalian berbayar ya. Berbayar itu baru nggak berbayar telat. Pun itu ada delay sedikit. Delay dikitnya. Berbayar pun itu nggak serial time yang punya sekuritas seperti itu. Lihat volumenya juga bisa di chart sekuritas ya teman-teman. Oke, itu tadi Om Ben sudah menjawab dengan sangat teknis pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih Om Ben. Kemudian ada yang nanya juga nih Om Ben. Om Ben tadi kalau misalnya kita udah punya plan, langsung CL saat itu juga begitu ke break atau nungguin closingan Om Ben? Saya nggak pernah nunggu closingan. Saya putus scalping, saya nggak pernah nunggu. Oke. Ya, dalam arti kecuali swing ya. Kalau swing beda. Kalau scalping saya nggak pernah nunggu. Ketika jebol saya keluar. Nanti kalau saya mau masuk lagi ya saya coba. Saya hari ini ada satu saham ya, satu saham. Saya itu mencoba trading 2 kali di sana. Ya tapi gagal ya. Loss 2 kali dan saya udah saya ganti saham saya yang lain aja, daripada saya berusaha penasaran dan saya mau balas dendam, saya mendingan nyingkir ke saham yang lain dan ya puji Tuhan saya ganti saham lain malah profit ya kan, seperti itu. Jadi saya benar-benar kalau saya mau mencoba saya membatasi diri. Mau coba berapa kali ini di saham ini? Sekali, 2 kali, 3 kali, harus ada batasan cukupnya. Ketika saya berkata ini udah gak bisa profit, saya akan pindah ke saham lain. Itu yang saya lakukan ya. Iya. Om Ben mentalnya bagus ya, berarti nyobanya sampai 2 kali loh. Kalau saya biasanya sekali nggak efek udah langsung cari yang lain deh. Oke Om Ben, ini misalnya di market yang seperti ini tadi, kalau misalnya kita memang masih baru kayak gitu, tradingnya juga masih belepotan dalam artian kayak gitu, belum mantep banget. Tadi kan misalnya kita evaluasi diri nih, gimana cara evaluasinya? Apa dari transaksi kita yang udah selesai kita lihat lagi kita loss gedenya di mana, atau kepentoknya di mana, atau gimana sih caranya nih Om Ben? Ya, kalau saya lihatnya begini ya. Jadi dari hasilnya ya. Misalnya hari ini saya lossnya di mana? Oh, di saham A. Saya akan cari kenapa saya loss di saham A. Ya, saya akan coba lihat di chart menitanya, mungkin di saat saya masuk tuh di harga berapa, kemudian volumenya bagaimana, ya. Saya akan coba lihat, oh ternyata saya salah. Di sini memang harusnya ini area resist. Ya, kenapa saya masuk di sini? Makanya saya cut loss kan, seperti itu. Atau udah disupport nih, tapi saham ini memang cukup volatile. Artinya, oh berarti saya memang memasang area buy-nya ini kurang lebar. Nah, ini yang jadi evaluasi saya ke depannya.
Jadi dari situ saya bisa menghafalkan per sahamnya teman-teman. Oh saham A ini memang tipikalnya volatile, tipikalnya seperti ini. Oh saham B ini memang dia bikin jarum-jarum terus nih chartnya. Area supportnya tapi di area tertentu, misalnya di area 150. Contoh MTBI. MTBI teman-teman banyak yang nanya, kenapa saya bisa masuk di 151? Kalau teman-teman buka chartnya, dia nggak jarang sekali turun di bawah 150. Itu saya mencoba spekulasi buy di sana dan saya nungguin karena saham ini sering dimainkan kan. Saya memang sengaja ya saya menyiapkan sejumlah dana di sana. Saya masuk. Ketika saya masuk pun saya masuknya kecil-kecil supaya apa? Nggak ketahuan. Ya, nyusup kan. Jadi saya masuk kecil-kecil dan saya sabar ngantri. Saya nungguin tuh 3 hari 4 hari, tapi terbayar karena sekali taking profit 20%. Ya kan? Nah, ketika bergerak ya udah tungguin aja dia mau naik mau apa. Waktu itu sempat MTB naik ke 160, saya belum jual. Sampai 168 pun saya belum jual. Ya, karena saya mengerti ini belum dimainin oleh yang biasanya main sebenarnya. Ya udah biarin aja. Karena hanya pemanasan aja dan bener ketika udah turun dia nggak turun dari 157. Ya ketahan di situ. Itu sebenarnya area untuk buy lagi. Cuman karena saya sudah memutuskan saya cuman cukup uang sekian aja ya udah saya nggak nambah lagi. Nah akhirnya bisa jual di 179, tertingginya 189 atau 188 atau saya lupa kemarin. Ya udah biarin aja. Ya biarin aja. Menurut saya sudah cukup lah. Saya mencoba menanamkan dalam diri saya perasaan cukup ya. Cukup udah cukup ya. Sudah cukup. Jadi udah profit udah cukup. Jadi saya ya dapat 20% nyopet. Ya lumayan kan nyopet 20% kan. Karena biasanya kecil-kecil ini nyopet 20%. Itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar saya mulai mengenali persahamnya bagaimana. Nah, ini yang penting banget untuk teman-teman belajar ya. Dan itu membutuhkan waktu ya. Seperti itu. Iya. Oh iya, aku mau sharing nih, Om Ben tuh hebat banget sih. Maksudnya benar-benar kalau udah disiplin dan boleh dikata nggak pakai perasaan ya. Misalnya waktu itu Om Ben cerita ya, jadi pernah bukan nggak sengaja ya, Om Ben kan tradingnya kayaknya di saat yang bersamaan tuh ada banyak saham gitu ya. Ada saham Om Ben yang kekunci ARB, pas lagi nggak dilihat. Nah itu kan beberapa hari kena ARB ya Om Ben, begitu kebuka itu Om Ben langsung buang loh. Instantly, padahal biasanya kalau kita ARB-nya kebuka kan kayak masih kuat nih, mantul nih sampai mana, dan memang saham yang di cut loss Om Ben seketika itu semuanya itu masih mantul loh hari itu dan kenceng loh mantulnya, tapi Om Ben ya udah kayak CL aja gitu, padahal tuh gede loh ya. Itu hebat sih Om Ben sih. Ya karena begini kalau kita terus tidak memakai perasaan kita, alias kita berharap terus ya. Yang terjadi adalah pertanyaannya begini, kan saya nggak pernah ngerti saham ini naik atau enggak ke depannya. Ya kalau naik, kalau turun, ya gimana? Nah, yang penting adalah ketika kita bisa melakukan cut saham tersebut, kita mengevaluasi diri. Nah, kita bisa belajar at least. Oh, besok lagi saya nggak mau seperti ini, dan kita mendapatkan tambahan uang kan dari hasil cut lossan kita. Dan ini yang kita pakai untuk apa? Untuk belajar ke depannya, untuk trading lagi ke depannya. Itu kalau saya nggak melakukan cut loss di saat itu belum tentu juga sahamnya bakal naik lagi, ya kan? Karena sekali lagi saya punya saham itu sangat banyak ya waktu itu ya, saya cut loss sangat banyak sekali. Ya saya mengguyur siapa saya nggak ngerti, ya. Nah yang terima barang saya kan harus menaikkan lagi. Kalau dia nggak saya guyur, mungkin dia nggak perlu naikin lagi kan? Nah kan seperti itu. Kan nggak ada yang pernah mengerti. Itu kan hukum sebab akibat ya. Yang penting sekarang saya psikologis aman, saya dapat cash lagi. Itu cukup buat saya. Untuk urusan yang lain ya udah biarin aja. Saya seperti itu sih. Saya tidak pernah mikirin yang aduh ini masih naik masih apa, udah biarin aja. Karena apa? Yang bisa saya kontrol adalah perasaan saya, psikologi saya. Ketika saya udah cut loss itu saya lebih lega, psikologi saya lebih tenang. Ya itu cukup buat saya ya untuk menjalani market besoknya kan seperti itu. Oke. Om Ben, nah mungkin di saat market seperti ini ada banyak teman-teman yang bertanya-tanya, apakah ini gaya yang saya pilih ini salah atau memang saya yang tidak bisa menjalankannya? Contohnya yang lagi belajar scalping jadi bertanya-tanya, apakah memang scalping bukan untuk saya dan saya harus ganti cara swing, atau justru yang misalnya scalping berujung banyak banget fake breakout, fake breakdown sampai akhirnya CL terus. Dan bertanya-tanya, jangan-jangan swing lebih cocok atau justru swing banyak pola-pola yang tadinya bagus jadi patah. Mungkin aku harusnya scalping atau kayak gimana sih Om Ben nih? Menurut Om Ben gimana nih?
Iya. Jadi begini, apakah scalping itu cocok buat saya atau enggak? Itu teman-teman harus mengerti. Karena begini, kalau teman-teman belajar scalping di saat market susah, ya kan? Dan teman-teman berekspektasi teman-teman profit, kalau loss itu gagal, itu tidak fair menurut saya. Karena apa? Kita harus ngerti marketnya memang susah. Ya, saham-saham yang bergerak itu hanya itu aja kan? Tidak ada saham yang benar-benar rame. Marketnya cenderung sepi. Yang rame cuma saham tertentu aja. Jadi kalau teman-teman berharap cari scalping berat atau enggak di market yang susah itu dan berharap ada hasil profit, itu menurut saya salah. Yang benar adalah ketika kalian melakukan scalping ini, kalian gimana perasaan kalian? Apa kalian bisa cukup tenang, ya kan? Ataukah kalian malah deg-degan, nggak bisa tidur, ya kan? Kalau nggak bisa tidur biasanya apa? Maksudnya kebanyakan. Solusinya apa? Kurangin duitnya, ya kan? Kalau mau belajar scalping, saya lagi ya, misal seperti ini, teman-teman biasa mengelola main 10 juta, ya. Coba scalping bagaimana? Pakai 1 juta aja. Pakai aja 1 juta. Tujuannya apa? Ngerasain feel-nya. Nah, setelah kalian coba 1 bulan, 2 bulan, itu baru bisa nemu cocok atau enggak. Jangan baru beberapa hari bilang nggak cocok, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa. Karena yang namanya kita tes itu, ini adalah market. Sama begini, teman-teman membuka sebuah usaha. Sebelum membuka usaha, teman-teman melakukan tes pasar. Misalnya teman-teman usaha pisang goreng, ya kan, pisang goreng. Kalian bikin sebuah pisang goreng, kemudian kalian bagiin ke teman-teman kalian. Cobain dong nih, aku pisang goreng enak enggak? Gimana responnya? Oh, ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak, ada yang bilang terlalu lembek, ada yang bilang terlalu keras, misal seperti itu. Ada yang bilang kemanisan, ada yang bilang pas. Nah, dari situ kan kalian dapat inputan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian merasa gagal? Enggak dong. Kalian mencoba lagi kan? Tes lagi. Bagiin lagi. Nah, itu kan membutuhkan waktu, teman-teman. Jadi kalau belajar trading, belajar scalping cuma seminggu, ya 2 minggu, dan bilang gagal, nggak cocok ya, kurang lama nyobanya, saya bilang. Karena membutuhkan waktu. Dimana kita ini harus cocok atau enggak? Cocoknya dari mana? Kalau kita pekerja kantor, ya nggak mungkin scalping dong. Kan seperti itu. Kalau kita memang full time trader, atau kita memang pekerjaannya di rumah ya, kerja di rumah hanya ada waktu tertentu untuk misalnya meeting dengan WFH ya, work from home aja, kita bisa mungkin ya tradingnya. Nah, cuman masalahnya kalau kita memang sudah mulai ada kesibukan, kita harus close posisi. Nah, ini yang penting. Jadi kita benar-benar harus ngerti. Kalau close posisi ini belum profit bagaimana? Lebih baik close. Mungkin BEP atau loss kecil daripada kalian tinggal dan loss besar. Kalau arah bagaimana? Ya bukan berkat kalian. Itu yang benar-benar harus tertanam dalam mindset kita. Oke. Ada tadi seorang teman, dia mau pergi tadi siang. Dia bilang sama saya, waduh saya dapat FPN ini. Ya, 470-an. Saya bilang, kamu mau pergi kan katanya? Iya. Jual aja. Tapi saya bilang, tapi terserah kamu ya. Kalau dijual naik ke 500 terserah. Ini saham ini nggak bisa dianalisa ya. Saham ini suka-sukanya aja. Ya udah dia jual. Beneran. Closing 550 kan hari ini FPNI. Terus dia bilang, nyesel saya jual gini-gini. Terus saya bilang, nah kalau kamu nggak jual FPNI closing 432 gimana? Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa mendapatkan semuanya. Kalau kamu mau main sama teman kamu atau kamu mau ada kesibukan, ya udah, kamu harus membagi sebuah prioritas, ya kan? Seperti itu. Kalau mau trading bagaimana? Ya udah, cancel semua jadwal, kamu fokus trading. Kalau fokus trading nggak dapat profit bagaimana? Itu adalah satu resiko. Jadi benar-benar teman-teman ini harus mengatur semua prioritasnya. Dan kita dalam trading ini nggak bisa ngatur market. Artinya apa? Kita nggak bisa ngatur saham ini, kecuali kita bandarnya ya. Kita nggak bisa ngatur, ini mau naik atau mau turun, nggak bisa. Kita ngikutin aja kan, flow-nya bagaimana. Setelah naik ke atas, oh ada tekanan jual, ya udah keluar. Nah, ini yang perlu kita latih. Di sini akan kita menemukan cocok atau enggaknya, gitu loh. Kalau saya deg-degan terus ya, aduh ini bikin stres dan lain sebagainya, kan perlu dievaluasi lagi. Yang bikin stres apa? Dana kegedean, ya kan? Atau memang capek scalping? Kalau capek scalping ya nge-swing. Kalau nge-swing di market seperti ini bagaimana? Iya, banyak dikerjain market. Nah, ini harus dimengerti. Wah, kalau dikerjain market bagaimana? Udah main pendek-pendek aja. Yang penting apa? Yang penting nggak loss. Saya ada satu kejadian lucu nih hari ini. Saya itu jujur ya, saya itu ada seorang teman. Tadi dia bilang sama saya, dia itu hari ini nggak trading. Dia ikut kompetisi
miring. Dia bilang sama saya, dia nggak trading hari ini. Dia tuh peringkat kemarin tuh peringkat 70. Hari ini nggak trading dia. Hari ini dia peringkat 60. Jadi Naik peringkatnya. yang pada trading banyak loss dong. Nah, ya trading loss kan? Nah, itu pelajarannya apa? Kalau marketnya susah, nggak trading adalah profit. Dan terbukti teman saya ini, dia tunjukin saya, dia peringkat 70, hari ini nggak beli apa-apa, dan dia tidak punya barang apa-apa. Naik peringkatnya. Coba bagaimana? Artinya apa? Yang lain loss semua. Dia naik 10 level, yang lain loss semua. Bagus kan? Artinya apa? Tidak melulu kita harus trading tiap hari berarti kan. Kalau marketnya susah atau kita memang sedang dalam kesibukan, ya nggak usah trading. Itu adalah salah satu yang baik juga buat kita gitu. Iya. Ini penting untuk kita tanamkan dalam pikiran kita ya. Iya. Seperti itu. Mengurangi donasi ke market ya Om Ben. Betul. Berarti kurangin ambisinya nih, kalau marketnya lagi begini, lagi susah, kurangin ambisinya ya. Yang penting kita membersamai market, tapi mungkin nggak usah kayak ambisi banget lah, mau balikin loss lah, mau profit berapa lah, begitu kali ya Om Ben. Iya. Bener. Jadi gini deh. Teman-teman itu apa ya? Mungkin terbiasa ya yang saya tadi bilang ya, bulan-bulan lalu enak harus trading terus ya kan, makanya sekarang susah, kalau nggak trading stres ya. Kalau kalian harus mengerti di market yang susah harus pintar-pintar injak pedal rem ya, karena kalau nggak terus akan masuk jurang kan. Itu penting banget sih menurut saya. Karena apa ya, kalau kalian terus agresif ya, marketnya begini agresif terus, kalian bisa kehilangan semua profit kalian yang kalian dapat sebelumnya. Saya jujur kenapa ketika mendapatkan cost yang tadi saya bilang cost besar, sebenarnya saya belum loss dari Januari, masih ada profit. Ya saya memang jujur ya, mungkin berkurang sekitar 40% dari profit yang saya dapat, ya 40 atau 50%. Tapi ya sudah. Kalau saya terusin bagaimana dengan kondisi seperti, dengan tidak mengevaluasi, bisa habis loh beneran profit saya. Ya kan? Jadi anggap aja dari Januari sampai sekarang saya udah profit, cuman memang harus 40-50%, ya sudah. At least masih profit kan? Nah ini yang perlu kita tanamkan dalam mindset, juga menanamkan dalam mindset saya. Jadi benar-benar market susah seperti ini, kita mengevaluasi semua trading plan kita mulai nggak agresif lagi, kita mulai mengatur ulang ya, manage ulang supaya apa? Kita trading ini adalah perjalanan yang panjang. Ya kan saya bilang trading ini bukan cuma setahun 2 tahun. Saya pengen trading ini bisa panjang. Ya mungkin seumur hidup saya bisa trading. Itu yang saya pengen, saya masih bisa bertahan ya, untuk bisa menghasilkan uang di market itu terus bertahan ya. Entah nanti akan jadi investor atau yang lain, itu beda urusan ketika mungkin bertambah usia. Tapi yang pasti saya long lasting di trading, karena saya mengerti di market ini potensi masih besar. Tinggal bagaimana kita ini pintar-pintar mengatur diri, ya, menempatkan diri di market. Itu aja yang penting menurut saya. Oke. Om Ben, perlu ada perubahan strategi nggak sih? Misalnya nih contohnya, saya setelah melakukan evaluasi atas transaksi saya, di mana loss-loss besar terjadi, itu ternyata saya banyak loss pada saat saya mencoba trading buy on breakout. Saya ganti, saya jadi buy on weakness. Apakah ini perlu dilakukan atau sebenarnya tidak? Perlu menurut saya. Kalau marketnya susah, buy on breakout itu berpotensi ada false breakout, ya, karena marketnya susah, tidak didukung oleh market. Kalau buy on weakness jauh lebih aman, karena apa? Kita lebih sabar nungguin. Mungkin kalau buy on weakness ini lebih nunggu lama. Nunggu, akhirnya kecepatan jual Om Ben. Kayak BP saya belinya harganya bagus loh, tapi saya udah jual 126. Ya nggak apa-apa, kembali lagi kan, at least cuma profit kan. daripada enggak. Tapi habis itu mau masuk lagi nggak berani, karena memang sempet kayak terlalu agresif di market yang malas gitu. Jadi kemarin kebantingnya lumayan gitu. Ya, tapi menurut saya ya, buy on weakness adalah strategi terbaik untuk saat ini. Itu strategi yang paling baik banget. Contoh ya. Kita ngerti saham kayak, ini bukan stock pick ya, ini udah kejadian. Saham kayak Yellow itu area support 101, 103. Kemarin saya sempat calling di PPC mulai 107, saya bilang belinya nyicil aja, sabar sampai ke 103, 102, cicil aja terus. Banyak yang DM saya, Yellow bagaimana? Ya kan belum jebol supportnya. Ya udah nyicil aja, kalau masih punya ya nyicil aja.
Dan terbukti hari ini sampai 110-an lebih. Saya bilang sama mereka, yang nggak sabar daripada saya di DM-in terus jual aja semuanya dah. Kadang-kadang lucu Karena- juga ya kita tuh Om Ben, kita tuh ini bukan nyela ya, maksudnya pas banget kalau kita omongin. Saya diprotes loh Om Ben kalau saya nyeruduk Om Ben gitu nabrak. Maaf ya Om Ben. Ya, Mas. Jadi kadang-kadang tuh psikologis kita tuh aneh Om Ben. Kalau misalnya saham lagi disupport, sepi gitu, kita nggak berani beli, kita diemin aja. Pas udah naik kenceng, malah kok kita tuh psikologi masa kali ya, Iya. malah kita berani beli loh, tuh aneh juga sih. Ya karena itu memang kecenderungan market dan itu memang psikologis market seperti itu. Kalau nggak diciptakan seperti itu, bandar nggak jadi kaya, ya kan? Kan begitu. Kita bisa menciptakan uang di market bagaimana? Dari apa? Dari orang-orang yang FOMO. Kalau nggak ada yang FOMO, nggak ada yang mau beli barang kita dong di atas. Misal ya, contoh ya, saya punya BP misal tadi di 124. Saya jual di 150. Kalau nggak ada yang mau beli di 150, saya nggak bisa jualan. Bener kan? Karena nggak ada yang mau beli kan? Justru kalau ada orang yang FOMO, kita bisa berjualan. Cuma masalahnya adalah jangan sampai kita yang jadi orang yang FOMO itu. Jangan sampai kita beli di atas dan nyangkut. Ya kan? Itu yang harus kita pahami ya. Jadi misalnya seperti ini. Contoh MTBI, saya punya di 151, saya jual 179. Kalau nggak ada yang mau beli di 179, saya nggak bisa profit 20% dong. Cuman memang perjalanannya itu membutuhkan proses, ya kan? Satu lagi saham yang benar-benar mantul dari support MDLN, ya sekarang 115, 102, ya kan? Sempat hari kemarin ada false ke bawah sampai 96, kemudian langsung mantul, ya kan? Nah itu area support sebenarnya di area 100-an itu. Ya, tapi seberapa banyak teman-teman yang mau sabar beli, gak ada yang berani. Kalau sekarang mungkin pada FOMO semua, ya kan? Udah harganya naik ya, udah harganya naik berapa persen, udah muncul di running trade, ya kan? Sebenarnya saham-saham yang sedang diakumulasi itu kan nggak terlalu ramai. Karena prinsipnya kalau misalnya saya pribadi, misal ya saya pengen ngumpulin barang, saya nggak mau saham itu keluar di running trade, saya nggak mau saham itu keluar di grup-grup saham, nggak mau. Saya diemin aja. Saya ada satu saham yang saya kumpulin dari lama. Dan saya sudah profit di atas 30% sekarang. Dan sampai sekarang pun saya nggak mau bahas. Karena apa? Biarin aja. Biarin aja marketnya bergerak kemana, biarin aja. Itu yang kita lakukan kan. Kalau sudah mulai muncul pembahasan yang rame-rame, ya bisa aja masih bisa naik, tapi masih bisa turun lagi. Dan itu yang perlu kita pahami di situ. Makanya apa ya, psikologis. Makanya penting kita punya trading plan. Kalau tadi yang Cali ngomong ya, apakah buy on breakout itu versus buy on weakness bagaimana? Kalau saya di mana sebenarnya lebih milih buy on weakness. Cuman buy on weakness ini memiliki kelemahan. Apa? Menunggu. Sabar menunggu. Tapi kalau sampai jalan, dapatnya jackpot. Itu yang terjadi. Jadi benar-benar sabar nunggu. Saya itu kemarin juga ada satu saham. Hari ini breakout. Kencang kemana-mana. Nungguinnya gimana? Ya pegel. Udah beli tinggal, ya kan? Ngantri nyicil tinggal, ya, ngantri ke bawah tinggal. Karena saya mengerti di area itu area support, ya, dan jarang sekali di breakdown. Saya melihat IHSG minus pun dia nggak kemana-mana, artinya memang itu area support. Ya udah saya beli tinggal, closingnya ditarik, ya kan? Hari ini manggung, ya sudah, biarin aja. Apakah saya beli lagi? Enggak, tungguin aja dulu. Karena saya melihat saat ini ada akumulasi yang bagus sekali, ya. Dan memang mungkin akan ada sesuatu ke depannya karena ada akumulasi yang konsisten sekali selama beberapa hari. Ya saya beli lagi. Saya tungguin aja biar turun dulu. Biar ngusilin retail ya. Biar orang bosan lagi, ngumpulin lagi di bawah. Dan hari ini pun ketika dibanding ke bawah masih dikumpulin juga. Ya sudah. Ya saya kumpulin lagi nanti. Itu prinsipnya. Nah itu yang harus kita mengerti. Cara tahunya bagaimana ya kita belajar. Kita belajar bagaimana melihat broker summary, bagaimana secara TA. Kemudian mengimplementasikan ke dalam sistem trading yang cocok buat kita. Kita tuh cocok yang mana? Apakah saya orang yang nggak sabaran? Apakah saya orang yang lebih bersabar menunggu? Seperti itu. Saya itu ternyata ya, di grup PPC saya itu ada yang punya BP di harga 90 mas ya. Dia nge-hold mungkin berapa bulan? 4 bulan atau berapa? Karena kan itu Lumayan, ada cuaca. masanya BP rame, abis itu sepi banget kan, downtrend pas sebelum libur lebaran apa sesudah libur lebaran. Saya ingat saya pernah CLBP. Ya akhirnya sekarang lewatin harga saya CL ya udah emang begitulah namanya juga trading. Ya.
Makanya kan kembali ke stylenya. Style teman saya ini, dia memang swing sejati. Sabarnya luar biasa. Suruh nungguin saham, bulanan pun ditungguin sama dia. Selama memang trennya masih bagus. Tapi ya itu, sekali dapat jackpot. Nah dibandingkan saya yang tiap hari keluar masuk, saya nggak sabar. Nah itu yang plus minus ya. Jadi kita nggak bisa semua dapat semuanya teman-teman. Ada plus dan minus, ada yang cocok, ada yang cocok. Nah tergantung kita menemukan yang tadi saya bilang formula yang pas buat kita, yang membuat kita nyaman dalam trading. Itu aja sih. Om Ben ada pertanyaan bagus nih. Gimana kita tahu itu kita buy on weakness atau catch a falling knife? Nah, buy on weakness sama catch falling knife itu beda. Nangkap pisau jatuh itu sahamnya downtrend. Sahamnya jelas downtrend. Ya. Biasanya nangkap pisau jatuh itu sahamnya itu belum ada di area konsolidasi. Atau belum tergeletak, saya bilang pisaunya begitu. Kalau buy on weakness yang menurut saya yang tepat adalah ketika kita menemukan sebuah area ya yang dimana dia itu biasanya mantul di sana. Alias ada apa? Ada batasannya. Kalau nangkap pisau jatuh, kita nggak punya batasan. Menurut saya, feeling saya ini sudah murah saham ini. Nah, itu salah. Lihat dulu supportnya di mana. Turunnya pakai volume atau enggak. Buy on weakness itu penurunan tanpa volume. Bukan saham ARB ya. Sahamnya turun, tapi nggak pakai volume. Volumenya kecil-kecil. Kecil tapi nggak turun ke bawah ya. Dalam arti kalau nggak turun ke bawah, kalau misalnya gini, sebuah saham yang ARB itu nggak ada volumenya. Karena apa? Nggak ada yang mau beli. Nggak ada transaksi. Ya. Yang saya maksud begini, ketika saham itu turun, dia turunnya perlahan, tapi nggak jebol support. Artinya sepi transaksinya. Tapi ya kemana mereka itu? Misal contoh ya, di harga 90 terus selama beberapa 90, itu kita bisa ngomong buy on weakness di situ. Oke. Alias itu buy on support, itu area supportnya. Jadi kita harus ngerti dulu. Kalau nangkap pisau jatuh, namanya aja pisau jatuh, berarti pisaunya masih bergerak dong. Nah ya kan, masih bergerak dong. Ya tungguin aja. Lebih tepatnya kita memungut pisau yang di bawah. Oke, buy on weakness memungut pisau yang di bawah. Sudah tergeletak. Oke. Betul, sudah tergeletak. Nah, ini nih, itu kadang-kadang tuh kita tuh suka salah ya, maksudnya buy on weakness, akhirnya jadinya buy on falling knife atau buy on downtrend. Saya tuh banyak dapet DM teman-teman yang nahanin saham downtrend itu, soalnya kita nggak tahu loh dia ndrosornya sampai mana karena dia belum bikin base, dan base pun juga ya, masih ada kemungkinan dia, maksudnya kan base kita nggak tahu dia base-nya naik ke atas atau ke bawah. Kadang-kadang dia ke bawah dulu tapi false ternyata. Dia untuk naik kita udah cut loss, wah base-nya udah dijebol nih, kita cut loss, ternyata dia baru naik lagi. Memang itulah mungkin seninya ya, seni selisih di market. Ya, itu yang membuat sebenarnya market ada warnanya di situ, ada keasikannya ya. Ketika kita bisa mencoba mencari sesuatu, menemukan kasarannya emas yang dibuang di tong sampah, kan begitu. Ya, menemukan emas yang di tong sampah. Ya, orang ngebuang semua, udah panik sell semua, itu udah panik ya. Kemudian aduh ini udah menarik nih, kita beli. Kemudian kita jual ketika orang sudah mau beli lagi. Contoh begini ya. Seberapa teman-teman banyak yang kemarin terjebak di ADMR ya, ADMR kemarin saya bilang di webnya juga, ADMR hati-hati ya, ADMR itu cuma technical rebound dari penurunannya, alias apa, alias akan ada penurunan lagi. Kemarin kan sempat nge-break 2000 tuh, ternyata close-nya 1000 berapa, 1800 something bersama dengan IHSG longsor kan, itu technical rebound. Kita bisa nggak beli? Bisa, memanfaatkan patulan aja, alias pas trading, cepet aja. Jangan terlena ya, Om Ben. Ya, jangan terlena. Kita buang. Dan yang terjadi benar, hari ini tuh lagi ADMR. Seiring dengan market yang memburu hari ini ya. Jadi ini benar-benar, kalau ada sebuah saham ya, ada sebuah saham yang memang menurut saya anomali begini. Marketnya turun, tapi sahamnya agak turun. Marketnya hari ini minus 2%. Tapi sahamnya ya turunnya cuma minus 2% atau kuning atau bahkan naik. Nah ini saham yang menurut saya layak dipantau teman-teman, layak dipertimbangkan untuk beli saham ini. Tapi dianalisa lagi, apakah kenaikannya benar-benar murni dari market ataukah ada yang ngumpulin? Ya kan di situ kan. Karena tidak semua ketika saham IHSG anjlok ya,
ada beberapa saham itu yang kuat karena apa? Yang pertama mungkin partisipasi retail belum banyak di sana. Artinya tidak ada retail yang panik. Atau yang kedua, memang market maker di saham tersebut itu ngebakar duit di sana, alias dia ngejagain sahamnya supaya nggak turun. Udah retailnya nggak banyak, sahamnya banyak di tangannya dia. Makanya dia bisa menggerakkan harganya ke atas. Makanya bisa melawan IHSG. Tapi ketika sahamnya itu benar-benar tidak memiliki momentum, ketika IHSG-nya anjlok, ya saham itu langsung anjlok semua. Banyak kan kita lihat ya saham-saham yang berguguran banget, IHSG-nya hijau, sahamnya cuma naik sedikit. IHSG-nya merah air gitu. Nah, saham-saham yang seperti itu yang berbahaya menurut saya. Ya, berarti memang saham ini kita harus pantau apakah trennya sudah turun ataukah reversal dari naik ke turun. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kalau sebuah saham reversal dari naik ke turun, contoh misalkan ADMR atau ESA, ya ini berbahaya sekali, gitu loh. Karena apa? Ya saham yang seperti ini akan membuat kita nyangkut pada akhirnya kan. Nah, mendingan kita mencari saham-saham yang memang bisa ada melawan IHSG. Contoh, saya kasih contoh aja. Saham blue chip ya, ini kan, nggak bisa digoreng kan. Saham Pegas. Saham Pegas kemarin dia turun, ketika turun 1715 ya, dia turun dengan akumulasi, asing beli terus. IHSG-nya di gap up, kemarin dia akan kenceng gila-gilaan kan. Hari ini IHSG minus 2%, dia sempat turun. Tapi ditarik naik juga. Pagi-pagi turun, tapi buah-buahnya kecil. Sangat kecil sekali buahan asingnya. Dan akhir sesi ditarik lagi dan asing baik-baik. Dan akhirnya closing di 1.800. Nah, saham-saham yang seperti ini yang perlu kita ngerti. Oh, ini ada saham-saham nih. Kalau kalian nggak suka gorengan, ya cari saham-saham big caps yang seperti ini, yang ada akumulasinya. Yang kelihatan memang lagi ada akumulasi yang masif, ya, dan konsisten. Dan itu yang kita bisa manfaatkan. Nah, ketika kita nemu saham seperti itu, kalau IHSG-nya turun, sahamnya turun, tanpa masih ada akumulasi, kita malah senang. Karena apa? Kita dapat barang diskon. Nah, kalau IHSG-nya kenceng ke atas, dia ribunya kenceng. Nah, kita mungkin bisa berjualan sebagian. Nah, itu kan yang penting untuk kita ketahui ya. Jadi tidak perlu penurunan IHSG ini petaka buat kita, enggak. Petaka jika kita memiliki saham-saham yang tidak dalam posisi yang sangat bagus untuk uptrend. Tapi sangat berkah untuk saham-saham kita mau ngumpulin barang yang lagi uptrend, yang lagi di akum, kita dapat diskonan. Nah, ini yang memang seninya di situ ya, seni menemukannya di situ. Wah, menarik banget nih, Om Ben. Kita udah lewat 1 jam sebenarnya, tapi masih belum dipotong sama Instagram sih ya. Nanti akan saya save, karena saya yakin teman-teman di sini lebih memperhatikan komen ya, terdistraksi pastinya ya, dan nanti bisa mendapatkan sari-sari ilmu dari Om Ben setelah menonton ulang. Kita akan upload di YouTube dan juga akan di-save di Instagram story ini. Ada 2 pertanyaan lagi. Om Ben banyak yang nanya tadi. Om Ben sebenarnya udah punya wishlist dari malam hari atau baru pagi hari, cepet lihat berita apa segala macam, atau pas market lagi jalan Om Ben baru punya trading ideas? Kalau marketnya jelek seperti ini ya, makanya kalian ini market koreksi seperti ini, yang saya lakukan saya paling kan nggak banyak saham yang bagus ya, tidak banyak saham yang bagus yang bisa naik kan. Nah itu yang saya lebih, karena nggak banyak yang bagus ya, makanya kita bisa lebih sedikit kan yang kita screening kan seperti itu. Saya malah saya mencari karena saya ada BPJ juga kan, ada BPJ di mana saya harus mencari saham-saham yang bukan gorengan juga kan, seperti itu. Tapi kalau untuk yang gorengan biasanya saya mencari di hari ini, misalnya di hari ini ada saham yang naik nih seperti ini ya, oh naik ya, saham A naik misalnya. Nanti ketika akhir sesi kan bisa kelihatan broksumnya ya. Saya lihat broksumnya, oh broksumnya oke. PA-nya bagaimana? Oh oke, ya udah masuk dalam pantauan saya catat ya. Saya reminder di kertas seperti saham A ini menarik untuk besok dengan area support sekian. Itu kalau teman-teman mau kebantu, bisa teman-teman bikin catatan kecil, tulis aja di situ. Ya, itu sangat membantu kita. Jadi besok ketika nggak ada order, ya kita bisa lihat nih saham yang kita pantau ini gimana hari ini. Oh, ini kok turun ya? Kok di area support, tapi kok volumenya kecil. Nah, kita bisa memilih untuk misalnya kita buy, ya. Tapi kalau memang saya lagi malas ya, makanya lagi jelek sekali, nggak ada ide, ya udah, nggak usah screening apa-apa, besoknya aja. Kita lihat besok lah. Jadi kan apalagi kan saya memang tipikalnya lebih ke arah swing pendek ya, atau fast trading aja. Jadi ya itu yang saya lakukan. Tapi kalau memang benar-benar mau cari saham swing yang lagi potensi ya bisa, misalnya kita lihat di
top gainer atau apa, atau top frekuensi, top volume, kita lihat satu persatu mana yang oke ya, seperti itu ya. Nah, ini ada yang bilang kan terkadang malam sering besoknya bisa beda. Iya, saya juga ketawa lihat komennya, tapi itu nyata ya, itu terjadi memang. Iya, benar. Tapi Karena kalau apa? emang Kita nggak direspon punya market, namanya- ya udah ya berarti Om Ben ya. Sorry ini bukan nyela ya Betul. teman-teman, kadang-kadang ada lagging koneksi juga. Pada galak banget kalau saya nyelak Ya. dikit. Kak Aling jangan dipotong. Jangan galak-galak dong pemirsa. Lanjut Om Ben. Ya, jadi benar. Dan biasanya kita sudah screening malam, tapi besoknya kita nggak pernah pakai apa yang kita screening, walaupun sahamnya bagus. Karena kita lebih tertarik dengan yang namanya running trade, alias kita nggak punya sebuah sistem trading. Kita nggak melakukan trading plan yang sudah kita buat. Kalau kalian setiap hari begitu ya, saya cuma satu, kagak usah screening malam-malam buat apa? Capek-capekin badan, ya kan? Tapi nggak pernah dilakukan besoknya. Ya kan seperti itu. Kalau kalian memang udah screening ya, pastiin kalian lihat hasil screeningan kalian dong. Supaya apa tujuannya? Bisa mengevaluasi, ya kan? Kalau kalian nggak pernah melakukan evaluasi seperti itu, kan nggak lebih pintar daripada kalian yang kemarin, kan seperti itu. Kalau kalian screening, oh cocok nih, jalan dari ini, ada kepuasan kan? Waduh, ternyata apa yang saya lakukan ini nggak salah nih, ya. Jadi benar-benar teman-teman harus apa ya? Backtest ya kasarannya ya. Apakah yang kita lakukan screening ini benar atau enggak, ya kan? Apakah kita asal screening, apakah ada metode yang perlu kita perbaiki? Ya, itu penting sekali sih. Oke. Begitu. Screening ujungannya besok paginya lihat RTI top gainers. Nah, jadi percuma kalau udah screening begitu tapi nggak pernah dilihat screening aja fokus ke running trade atau dengerin temen ngomong apa atau pom-pom atau apa percuma lah. Iya, atau lihat grup, berubah pikiran. Ya, begitu ya teman-teman. Baiklah, Om Ben, pertanyaan terakhir. Om Ben waktu itu sempat ngerasain nggak ARB simetris? Oh, sempat ya. Ini kan banyak sekali yang juga nanya ya, apakah gimana ARB simetris? Ya menurut saya petaka buat teman-teman yang nggak disiplin. Itu petaka sekali. Apalagi tidak disiplin dan bermain di saham gorengan. Ya. Ini pacarnya Bu Buhun. Saya ngakak. Ya. Jadi buat saya pribadi kembali ya, kita nggak bisa mengatur regulasi di market. Ya regulasinya mau bilang apa ya kita ikut aja. Ya paling kita harus mengadjust ya, karena bandar pun juga akan mengadjust cara main mereka ya dengan jam trading yang diperpanjang ya. Ini berarti kembali ke zaman saya dulu pertama kali trading kan, di mana jam 9 sampai jam 12, kemudian break sampai setengah 2, kemudian sampai jam 4 sore. Kemudian arah ARB simetris ya. Kalau arah di saham di bawah 200, ARB 35% minus arahnya 35% ya. Kemudian saham IPO juga pembukaan pertama boleh 2 kali lipat dari arah yang berlaku. Misal di bawah 200 berarti bisa langsung arah 70%. Ya ini bisa plus bisa minus. Kita bisa memanfaatkan. Contoh seperti ini. Plusnya apa? Kita memiliki range yang sangat lebar. Artinya potensi kita cuan lebih lebar lagi. Ya kan? Saya dulu pernah dapat saham A ya, begitu ya. Saham itu ARB. ARB-nya minus 35%. Ya, minus 35. Tapi waktu itu saya lihat kok, dan ada broker summary waktu itu jujur aja. Ketika ARB di bawah itu ada bandar yang beli. Dikumpulin pelan-pelan di ARB. Saya waktu itu isap spekulasi beli. Ya, spekulasi beli. Ternyata saham itu ditarik. Dan closingnya arah. Coba bayangin, minus 35%, closing plus 35%. Itu berarti di atas 70% loh teman-teman. Bisa dapat saham bagger dalam 1 hari. Ya kan? Itu plusnya. Minusnya, celakanya buat para hunter yang nggak disiplin, saham dari ARA bisa ARB. ARA 35% bisa ARB minus 35%. Kalau kalian nyimpen, nggak cut loss, langsung minus 70%. Ya, lebih bahkan. Jadi plus dan minus. Makanya saya bilang, di market yang nanti akan berubah lagi, kita harus menyesuaikan, kita harus mengadjust. Di mana tetap nomor satu adalah kedisiplinan. Dan buat yang suka FOMO asal ikut-ikutan, ya itu ajang bandar ngebantai kalian. Kalau ngebantai beneran loh. Ya kan yang tadi dibilang plus 35 sampai minus 35.
Oh. Ya kan seperti itu. Plus 25 sampai minus 25 ya. Jadi pinter-pinter kita mengadjust ya. Buat saya pribadi, market akan lebih atraktif harusnya ya dengan range yang sangat lebar seperti itu. Dan plusnya lagi apa? Nggak ada, jarang sekali ada ARB kunci berjilid-jilid. Sekarang kan ya, sekali ARB kan ARB langsung 6 kali kan. Karena ARB minus 7%. Ya kan? Kalau 6 kali berarti kan minus 42% kira-kira. Kan seperti itu. Tapi kalau ARB-nya langsung minus 35, mungkin ARB 2. Saya jarang sekali menemukan ya, kecuali marketplace ya. Saya jarang sekali menemukan ada sebuah saham yang ARB berjilid ketika ARB simetris. Kecuali saham itu benar-benar lagi didam sama bandarnya. Ya. Makanya dulu kalau masih ingat ada saham Mami dari harga 270 balik ke 50 itu cuma butuh waktu 1 minggu. Karena tiap hari ARB. Dan ARB-nya kan 25, minus 25, minus 25, minus 35, minus 35, sampai 50. Nah itu yang nggak disiplin, itu benar-benar nangis darah di situ. Tapi buat orang yang disiplin, ya kita bisa memanfaatkan range yang lebar seperti itu. Ya, jadi benar-benar teman-teman ini harus mengejas ya, harus mengejas kembali. Saya pun harus mengejas kembali sistem tradingnya bagaimana. Ketika mungkin dibuka barusan ya, saya akan mulai trading dengan dana yang lebih kecil sedikit. Karena apa? Kita sedang dalam masa transisi, di mana dulu kita bisa lihat broksum, sekarang nggak bisa. Ya kan, apalagi nanti kedepannya katanya domestik sama foreign mau ditutup juga. Ya artinya kita benar-benar buta kan, kita nggak ngerti yang beli ini foreign atau yang beli domestik. Jadi benar-benar kita harus mengejas terus. Apakah ini fair buat kita? Ada yang nanya sama saya tadi, dia lagi bikin kayak skripsi soal peraturan yang menguntungkan retail. Ya saya cuma bilang, dengan adanya ke depan jelas regulasi ini lebih menguntungkan market maker, jelas sekali. Karena yang berkepentingan di sana lebih banyak daripada retail. Dan ingat sekali, retail ini adalah bagian dari rantai makanan yang paling rendah. Artinya apa? Kita ini adalah santapan dari market maker, kan seperti itu. Cuman bedanya adalah kita harus sebagai retail harus terdidik, harus lebih pintar, supaya paling enggak kita nggak jadi kasta yang terendah, alias bagian nyuci piring yang paling bawah, ya kan? Nah ini yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi diri ya, dengan cara seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman, saran saya terus mengedukasi diri, nggak usah perlu khawatir mau market seperti apa, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak bisa buat petisi dan lain sebagainya. Yang ngatur mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melindungi diri kita dan porto kita, ya, melindungi psikologis kita. Bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa mengadjust dengan market yang ada. Apakah peraturan fair nggak fair? Ya mungkin nggak fair, tapi ya bagaimana? Kita bukan yang ngatur bursa kan? Kita hanya bagian dari bursa, bagian dari market dan rantai makanan ini supaya kita nggak kena jebakan-jebakan yang ada ke depannya, ya. Jadi dari saya seperti itu. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ya, kalau ARB simetris balik, itu yang semakin jago, semakin duitnya gede, semakin bandar, semakin enak banget dapat cuannya. Kita retail yang biasa FOMO, biasa nggak disiplin, selamat aja ya. Kalau sekarang aja kita udah terseok-seok, nanti ARB simetris semakin bisa performa kita tuh lebih buruk lagi. Jadi mungkin juga akan ada pergeseran. Kalau sekarang banyak angkatan udara ngejar harga di atas, mungkin nanti akan banyak angkatan laut ya. Kayak gitu, jadi mainnya yang low risk kayak gitu. Dan kalau saya pribadi, saya akan kurangin banget fast trading atau day trading. Saya akan mau ke investing more. Itu strategi persiapan saya. Mungkin sudah bisa dilihat dari konten-konten saya sekarang lebih banyak soal investasi. Ya pokoknya sesuaikan aja dengan style teman-teman lah ya. Nggak usah ikut yang gimana kita cocok ya, gimana kita mantap di sana, kita perdalam di situ aja. Sama saya seperti itu aja sih. Iya, atau angkatan darat kayak gitu ya. Silahkan teman-teman mau adaptasi kayak gimana, tapi bener banget yang tadi dibilang Om Ben ya. Jadi yang bisa untung di ARB simetris adalah orang yang bisa trading tanpa perasaan. Dan gimana sih kita bisa trading tanpa perasaan? Itu berarti uang yang kita tradingin itu jumlahnya nggak terlalu gede buat kita. Jadi kalau kita cut loss, kita nggak akan konversi itu, cut loss aku harusnya bisa beli ini ya. Cut loss aku bisa beli, karena itu uang nggak ada berasa apa-apa buat kita. Jadi kalau itu cuan, kita untung, seneng. Tapi kalau kita harus cut loss, ya udah kita bisa lakukan itu tanpa terlalu banyak pemikiran. Oke, betul nggak gitu Om Ben? Penuh perasaan banget itu kayaknya ya. Soalnya sekarang itu masalahnya ARB simetris tapi broksumnya ditutup, ya kan? Gitu, Ya, jadi lebih menantang Sobat Cuan.
Begitu. Mm-mm. Terima kasih Om Ben. Pesan-pesan tadi banyak yang memuji Om Ben, sekarang makin tampan. Udah punya penata personal stylist ya Om Ben ya, kalau kayak gitu ya. Kasih penguatan dong Om Ben buat Sobat Cuan sebagai penutup. Ya, sebagai penutup seperti biasa teman-teman, apa ya, kendalikan diri ya, kendalikan diri. Saran saya kendalikan diri, karena ini kita sedang ada di dunia yang tidak baik-baik saja juga ya. Ada hiperinflasi ya, dimana kan sebenarnya kan sudah diperkirakan ya, cuman mungkin nggak kerasa ya, dimana waktu pandemi kemarin kan banyak negara yang mengucurkan dana ya, jelas sekali kan, pendanaannya lari ke sektor kesehatan semua ya, dan itu jelas sekali menggerogoti anggaran ya, dan hutang negara pasti akan membengkak di mana-mana. Dan sekarang kita apa ya, masuk ke dalam fase di mana kita harus menanggung ya, negara kita menanggung semua negara ya, di mana inflasi gede-gedean. Tapi bersyukur negara kita masih memiliki komoditas yang bisa dipertahankan kan, dan itu cukup aman ya untuk negara kita dibandingkan negara-negara maju yang lain ya, seperti Amerika dan lain sebagainya. Cuman ya kita harus mengerti ya, ini kan kondisi seperti ini itu nggak akan cepat berakhir ya. Saya berharap cepat selesai ya, tapi tidak semudah itu, karena ini adalah bagian dari pandemi yang sebenarnya kan, seperti itu ya, dimana hiperinflasi harus membuat suku bunga dinaikkan dan lain sebagainya, daya beli masyarakat rendah, kemudian diperparah lagi perang lagi kan antara Rusia sama Ukraina yang nggak selesai. Ini kan seperti bola salju yang sangat besar sekali ya. Jadi di market yang nggak baik-baik seperti ini, inilah ujian kita sesungguhnya. Kita pintar-pintar bagaimana cara kita mengatur porto kita, bagaimana cara kita menganalisa saham yang kita masuk. Kalau kita asal ikut-ikutan orang, ya asal ikutan pom-pom, saham ini bakal ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, yang terjadi kita pasti akan mengalami loss yang sangat besar sekali. Karena apa? Kita nggak pernah bisa membatasi diri, resikonya di mana. Ya, misal saham A, saham A ini saham masa depan nih, contoh, ya, bakal ke sini harganya. Contoh lah, WIRG, ya WIRG. WIRG ini kan korbannya banyak ya, kan korbannya banyak sekali ya, dan banyak sekali yang cut loss juga, dan banyak sekali yang masih nyangkut ya sampai sekarang ya. Dikatakan WIRG mau the next ADMR waktu itu. Ya, ketika harganya minus 1.600, waduh, euforianya udah gila-gilaan tuh. Sekarang harganya di 600 sudahan kan. Nah, kalau kita nggak punya plan, ya kita akan terjebak di sana. Kecuali kita mau seorang investor ya, beda urusan ya. Kita mau menginvestasikan sejumlah uang yang tidak mengganggu cash flow kita, yang tidak, yang memang kita sudah nanti posisinya, dan kita bisa masih ada dana untuk hidup, untuk trading, untuk apapun juga. Itu beda urusan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang nyangkut dan berada sebagai seorang investor, itu jadi masalah sekali kan ya, dimana psikologisnya rusak, tiap hari lihat porto merah dan lain sebagainya. WIRG pun masih turun terus tiap harinya kan, seperti itu, naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi. Iya, itu diset pelan-pelan ya teman-teman, hati-hati ya. Tadi kata Om Ben kan, ya. Sorry aku ini emang nabrak ya, maksudnya tadi soalnya banyak yang DM Om Ben, kayak maksudnya ini view-nya Om Ben gimana nih Om Ben, biar teman-teman apapun kode emiten yang kita sebutin di sini tuh hanya contoh ya, disclaimer on, bukan untuk di-HK, apalagi yang lagi downtrend. Lanjut Om Ben. Ya, kalau ngomong WIRG jelas ya, WIRG masih fase downtrend ya, di mana di area 720 itu sebenarnya nggak boleh jebol, tapi akhirnya jebol juga ya, dan jebol ke bawah ya. Sekali lagi, kita nggak pernah ngerti bottomnya di berapa, dan saya juga nggak ngerti, dan saya tidak ingin tahu bottomnya di berapa. Ya, saya kembali lagi ya, biar pisaunya tergeletak dulu, baru kita mungkin memikirkan untuk beli lagi. Nah, buat teman-teman yang di atas bagaimana? Itu kendala. Saya serba salah kalau saya selalu ditanya, ini saham ini gimana? Apalagi misalnya beli WIRG di 1.200, misalnya seperti itu. Waduh, kan udah minus 50% nih. Bagaimana? Bingung kan? Mau cut loss? Tega nggak? Kan begitu. Tapi buat saya kalau udah cut loss, mengganggu porto, ya paling nggak harus cut loss separuh. Tujuannya apa? Kita punya cash lagi yang bisa kita tradingkan lagi. Nah, itu yang penting sekali ya buat teman-teman. Jadi kembali marketnya ini belum akan baik ya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada saham-saham beggar, tetap ada saham-saham yang menarik ditradingkan, tetap ada saham-saham yang bisa menghasilkan profit. Masalahnya kita masalahnya satu, kita masih punya dana nggak? Yang kedua, kita masih punya psikologis nggak yang kuat untuk trading lah? Ya, jangan-jangan psikologisnya udah rusak, hancur berantakan kan? Dan yang ketiga,
kita bisa nggak menemukan saham-saham yang berpotensi itu? Ya, 3 PR itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi teman-teman benar-benar harus melindungi aset, melindungi psikologis, dan mengupgrade diri untuk belajar setiap hari. Itu penting sekali ya. Jadi itu pesan dari saya. Semoga teman-teman tidak banyak yang pensiun dan masih bisa survive. Karena apa? Menurut saya ketika marketnya nanti membaik, hanya orang-orang yang sudah mengalami market yang susah seperti dan bertahan dan bisa belajar ya, dan memiliki 3 hal tadi yang saya omongkan ya. 1 modal, 1 psikologis yang kuat, dan 1 edukasi yang benar, cara analisa yang benar, trading plan yang benar. Orang-orang itulah yang akan menikmati hasilnya untuk masa depan. Ketika market kembali bullish dan kembali normal lagi ya. Itu aja. Oke, terima kasih Om Ben. Nanti Avengers kita akan coba panggil dulu ya, Assembled, apakah mau YouTube live, katanya butuh dibimbing, sebenarnya butuh dihibur ya, bukan butuh dibimbing. Nyari temen ya. Mau tahu ya, Avengers pada loss berapa? Oke Om Ben, makasih ya teman-teman semua, makasih ya udah pada ngumpul. Ini resisten 2000 belum break dari tadi, nggak apa-apa. Makasih ya, ini supportnya kuat di 1700. Semoga kita semua tetap positif di market, terus belajar kata Om Ben ya. Oke, bye.